Halo semuanya, semangat pagi. Kita ketemu lagi. Nama saya Anissa Lestari Kadiono. Saya adalah pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Nah, hari ini kita mulai lagi ya dengan semester baru, lalu kemudian dengan mata kuliah baru juga. Nah, kali ini saya akan mau cerita tentang sistem kepribadian manusia. Nah, ini merupakan salah satu material dari mata kuliah pengantar asesmen psikologi 1 dan 2 ya. Jadi banyak nih kita ada 6 SKS yang memang kemudian akan menjadikan kompetensi inti ya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi yang kemudian nanti akan dituntut untuk mampu untuk menelaah seperti apa sih kepribadian itu, bagaimana kita mengukurnya. Lalu kemudian apa sih manfaatnya kemudian kita dapat membedakan satu individu dengan individu yang lain. Oke, kita cari lebih tahu. Nah, dan tentu saja material ini hanyalah stimulus dan kemudian nanti teman-teman akan baca material-material lain ya, ada buku-buku, ada jurnal, ada sumber-sumber lain yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan dan kompetensi nantinya teman-teman dalam menguasai bidang ini. Nah, saya akan share screen ya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang sistem kepribadian manusia dan kemudian bagaimana pengukurannya. Kita sudah lama sekali ya nggak pernah direkam lagi nih karena beberapa waktu yang lalu berupaya untuk sinkronus kembali. Namun sekarang sih ada juga ya material asinkronus sehingga teman-teman bisa mempelajarinya kapan saja, di mana saja gitu ya, dengan media apa saja dan tentunya pengharapannya ini bisa menambah tadi ya wawasan dan kemudian kompetensi teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya, kita banyak sekali ketemu dengan orang dari kecil sampai sekarang. Ada yang masih kita ingat, ya, ada yang kalau ketemu di jalan samar-samar ya, lupa siapa ya, kayaknya pernah tahu, tapi siapa ya? Atau bahkan sama sekali lupa, kayaknya dulu nggak gitu deh, gitu ya. Jadi memang jangankan kalau kita lihat perkembangannya ya, misalnya dari zaman dulu sampai sekarang, bisa jadi ada yang kayak gitu-gitu aja gitu ya, ya mudah gitu untuk dikenali, ada yang berubah gitu ya. Nah, kalau kita lihat dalam waktu yang sama pun, teman-teman kita pun beragam ya. Ada yang seperti ini, seperti itu gitu ya. Nah, seperti ini, seperti itunya tuh kayak gimana sih? Nah, sebetulnya kan kita awalnya itu lihatnya dari segi fisik ya. Eh, oh dia tuh tinggi, oh dia tuh cakep, oh dia tuh putih, dia itu langsing misalnya gitu ya. Oh dia itu kadang suka sakit-sakitan ya. Oh dia itu paling nggak bisa nih olahraga. Oh dia itu yang suaranya cempreng misalnya gitu ya. Oh dia itu yang senyumnya lebar. Oh dia yang kalau kentut bau banget. Banyak ya hal yang kemudian kita bisa lekatkan untuk kemudian membedakan antara satu individu dengan individu yang lain berdasarkan pada aspek fisik tadi. Nah, yang kedua itu kalau kita sudah mulai berinteraksi. Jadi ada aspek selain fisik yang kemudian kita akan bisa kenali dari individu yang satu ke individu yang lain, yaitu adalah mental skill. Oh dia mah on banget ya kalau dikasih tahu tuh susah ngerti misalnya gitu ya. Oh dia itu kalau ngomong jago banget ya, pasti banyak alasannya misalnya gitu. Oh dia komunikasinya bagus, oh dia pintar membawakan diri, oh dia temannya banyak, dia adaptasinya baik, oh dia banyak akalnya, oh dia kreatif, oh dia pintar ngitung, macam-macam.
Itu adalah mental skill yang kemudian kita bisa membedakan ya antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, bagaimana kemudian kita akan membedakan individu yang satu dengan individu yang lain? Sebetulnya bukan hanya berdasarkan, oh, si individu ini namanya adalah Anissa. Oh, individu yang ini adalah namanya Tari. Nah, bukan hanya berdasarkan nama seperti itu. Namun dapat kita gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Seperti bagaimana kemudian kita akan mengenali individu yang seperti apakah yang cocok untuk mendapatkan beasiswa pendidikan lanjutan. Misalnya gitu. Kenapa? Oh, berarti yang memang dia bisa ya menyesuaikan diri karena nanti tempatnya jauh dan kemudian harus begini, harus begitu. Oh, dia berarti harus punya kapasitas berpikir yang baik ya, karena nanti akan mempelajari A, B, C, D, E, sehingga pengharapannya dia bisa mempelajari itu semua. Oh, berarti harus punya manajemen waktu yang baik ya, agar tentu saja karena yang dibiayai, berarti dia bisa lulus tepat waktu. Misalnya seperti itu ya. Nah, artinya kita dapat membedakan individu yang satu dengan individu yang lain berdasarkan kepribadiannya untuk kemudian kita akan memprediksikan seperti apa perbandingan antara individu satu dengan individu yang lain untuk kepentingan tertentu. Nah, yang saya maksud di sini tentu saja kepentingan-kepentingannya itu adalah untuk kepentingan-kepentingan yang positif ya, tentu saja ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk pemilihan karir, pemilihan jurusan, bagaimana meningkatkan diri, bagaimana memilih lingkungan, hobi, bagaimana kemudian pengembangan apa ya prestasi dan macam-macam ya. Pengharapannya itu adalah ke arah sana. Nah, jadi personality atau kepribadian yang banyak itu dan kalau kita lihat di mata kuliah yang lain ya, misalnya mata kuliah kepribadian, itu kan banyak penjelasan bahwa kepribadian menurut A bagaimana, kepribadian menurut B bagaimana, kepribadian menurut C seperti apa gitu ya. Nah, ini kan berarti kita akan bedakan nih, sebagaimana sih individu ini memiliki kemampuan berinteraksi sosial. Bagaimana dia bisa efektif dalam memandang dunianya gitu. Jadi entah apakah dia ada ya penggolongan yang misalnya oh dia tergolong introvert atau dia tergolong ekstrovert. Apa itu bedanya introvert dan ekstrovert? Teman-teman bisa baca lagi ya terkait dengan penggolongan-penggolongan. Sehingga memang kepribadian ini banyak juga dijelaskan menggunakan tipe-tipe tadi. Sehingga disederhanakan gitu ya dari 275 juta penduduk di dunia, lalu kemudian diklasifikasi. Oh, yang memiliki ciri misalnya sosialnya adalah begini dan memandang dunia begini, berarti ini adalah ekstrovert. Yang ini begini, ini adalah introvert. Jadi diklasifikasi untuk kemudian menggambarkan, mensimplifikasi ya dari kepribadian itu sendiri. Bisa kita buat seperti itu, namun bisa juga lebih dari itu ya, karena kepribadian kita sebetulnya lebih dari sekedar penggolongan atau kategorisasi tadi. Karena dari setiap penggolongan-penggolongan, misalnya kita sama-sama ekstrovert ya, sama-sama mampu atau senang gitu berinteraksi sosial, lalu kemudian menempatkan diri dalam lingkungan gitu ya. Namun kita memiliki ciri khas yang berbeda gitu, karakteristik yang berbeda. Di mana yang satu suaranya lebih keras gitu ya, lebih senang menjadi center attention, pusat perhatian, ada yang lebih suka jadi penggerak, ada yang lebih suka jadi cheerleader-nya misalnya, macam-macam ya kan. Nah, jadi memang akan ada karakteristik-karakteristik individu yang kemudian juga akan nanti akan mewarnainya, yang kemudian akan saling membedakan lagi nih antara individu yang satu dengan individu yang lain. Dan ini kemudian akan menggambarkan si
perbedaan keunikan kita masing-masing ya. Karena, tadi walaupun klasifikasinya sama, kelompoknya sama, misalnya kita pakai teori kepribadian dengan, tipologi tertentu. Tipologi untuk menggambarkan kepribadian tipe A, tipe kepribadian tipe B misalnya ya, saya ambil contoh yang lain. Nah, tetap saja yang A itu kemudian nanti akan banyak ragam bentuk, perilaku, cara pandangnya, cara berperilakunya pastinya ya, lalu kemudian bagaimana dia, menempatkan diri pada lingkungan gitu ya, sehingga akan memiliki individual differences yang berbeda-beda. Unik. Jadi, kepribadian itu memang bersifat, unik ya. Nah, jadi kalau kita lihat, kita, tahu ya bahwa individu kita gitu ya, kan semata-mata, tidak lahir kemudian langsung semua bisa gitu, enggak ya. Tapi kemudian ada aspek-aspek yang kemudian mewarnai sehingga kita bisa, memiliki fungsi yang seperti sekarang ini. Memiliki cara pandang, memiliki kemampuan adaptasi, memiliki bakat, memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan. Nah, itu kan bergantung pada aspek-aspek apa yang mewarnai, kita dalam, hidup ini gitu ya. Nah, sehingga memang dalam perkembangannya akan ada aspek nature, jadi bagaimana kita, dilahirkan gitu ya, jadi aspek, bawaan dan aspek nurture. Jadi bagaimana kita tumbuh dan dibesarkan. Sehingga memang ada faktor family background, keluarga yang akan sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup, bagaimana kita, berkomunikasi, bagaimana kedekatan kita dengan orang lain. Jadi bahkan ada teori juga ya tentang, kedudukan kita di dalam keluarga misalnya gitu ya, sehingga akan memiliki personality seperti apa. Tahu teori siapa itu? Ayo, nanti kita pelajari lagi ya terkait dengan hal-hal seperti itu karena saya khawatir redundant dengan mata kuliah yang lain. Nah, jadi aspek nature, bawaan, jadi ada ya begitu lahir, belum masih belum tahu apa-apa tapi wah teriakannya udah keras, lalu kemudian dia, tampak, eee menyenangi orang lain gitu ya. Jadi kalau di bangku di mana-mana juga bisa, ada juga yang kebalikannya gitu ya. Nurture-nya berarti, bagaimana dia tumbuh kembangnya, bagaimana dia, pengalaman-pengalaman pembelajarannya, bagaimana pengalaman-pengalaman hidupnya, bahkan bisa jadi ya peristiwa-peristiwa, bahagia, senang, sedih yang dialaminya, itu kan akan mempengaruhi bagaimana kita akhirnya memiliki pola sikap kedewasaan, kemandirian yang ada di saat sekarang ini, gitu. Sehingga tidak otomatis, wah dia usianya sudah 25 berarti udah mandiri dong. Ya belum tentu, karena ada aspek selain nature-nya pasti dia, memiliki, usia yang seperti itu, jadi tahun depan dia pasti usianya 26, tahun depannya lagi pasti usianya 27 gitu ya. Namun aspek nurture-nya bagaimana ya pembelajaran yang dia alami dalam 1 tahun ini. Apakah kemudian dia akan mengembangkan kedewasaannya? Apakah dia akan mengembangkan kecerdasan emosinya? Apakah spiritualismenya dan lain-lain? Belum tentu. Jadi memang tua itu pasti, dewasa itu pilihan, ya. Jadi, pilih yang bijak ya teman-teman ya. Jadi, isi waktunya dengan hal yang bermanfaat karena waktu tentu tidak dapat diulang. Nah, jadi bagaimana kemudian kita akan menjadikan diri kita sebagai yang unik dan tentunya pengharapannya kan unik yang berkualitas, itu seperti apa? Sehingga kita akan punya mengumpulkan ya, kekayaan pengalaman hidup kita dengan pengalaman-pengalaman yang kalau bisa itu adalah baik dan bermanfaat, kalaupun sedih berarti kita punya lesson learn-nya. Apa sih yang kita pelajari kemarin? Oh, kita diputusin pacar nih.
Apa bagusnya diputusin pacar? Tapi kita pelajari. Oh, berarti dalam berhubungan dengan lawan jenis itu berarti seperti apa? Apa ya yang waktu itu terjadi? Apa yang salah di dia, di saya, di hubungan kita, misalnya gitu ya. Lalu kemudian mengapa ya ini terjadi dan lain-lain. Sehingga kan memang ada learning experiences ya yang kemudian kita alami dan kemudian menjadikan bagaimana pengalaman itu sebagai bekal ya untuk kita menapaki ke depan gitu. Nah, jadi kalau, saya ambil dari salah satu tokoh penting ya yang akan menyampaikan tentang kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah suatu organisasi. Jadi, keseluruhan gitu ya dari sistem-sistem gitu. Sistemnya bersifat psikofisik. Jadi ada psikonya, ada fisiknya. Jadi kita tuh saling terkoneksi gitu antara fisik dengan psikis. Dinamis, jadi akan saling ber berketergantungan. Jadi kalau dia sakit kemudian jadi lesu, moodnya jelek, ya pasti wajar karena berhubungan secara dinamis tadi. Nah, dan ini kita gunakan untuk menyesuaikan diri. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan tantangan yang kita alami, dengan lingkungan kita, sehingga kita dapat menyesuaikan diri secara unik dengan lingkungan kita. Ini dari Alport. Nah, jadi kepribadian akan memuat sifat-sifat, karakteristik relatif permanen. Saya sebut relatif karena belum tentu ya, bisa juga kan kemudian kita kembangkan dari proses pembelajaran dan lain-lain sehingga kemudian kita hilangkan, kemudian kita akan kembangkan kebiasaan-kebiasaan baru, kemudian kita akan mengarah pada hal-hal yang baru sehingga seolah terlihat sebagai pribadi yang baru gitu ya, karena kita memandang dunia juga dengan cara yang baru. Dan ini adalah secara konsisten akan melandasi bagaimana kita akan berperilaku, bagaimana kita menghadapi stimulus lingkungan gitu, bagaimana kita akan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di lingkungan dan kemudian kita berikan respon gitu dengan pola pikir, dengan nilai, dengan kebutuhan gitu ya, dengan pengetahuan, dengan proses belajar yang kemudian kita miliki tadi. Nah, jadi dalam melihat suatu masalah pada individu, ya, kalau kita berperannya gimana nih kita akan mengakses masalah. Oke, kita assess problem. Problemnya pada siapa? Pada individu. Oke, kalau kita lihat individu, berarti kita akan melihat individu secara keseluruhan. Bukan hanya pada bagaimana dia bereaksi terhadap masalah atau problem. Bukan. Karena individunya kan keseluruhan. Sistem. Jadi nggak sekonyong-konyong muncul begitu saja karena ada masalah tersebut. Enggak. Jadi akan ada aspek nature, aspek nurture yang kemudian akan membedakan dan kemudian akan mempengaruhi. Entah itu mempengaruhi prosesnya, mempengaruhi stimulusnya, mengapa ya dia lakukan itu, mempengaruhi motivasinya dan lain-lain. Ya, jadi kita harus lihat fungsi-fungsi apa saja nih yang kemudian nanti dapat berpengaruh karena problem tersebut. Gitu. Kenapa? Karena problemnya pada manusia ya dan manusianya merupakan sistem psikofisik. Jadi saling ketergantungan gitu dari satu sistem yang lain. Nah, jadi kalau kita lihat tadi ya bahwa individual differences atau perbedaan individu itu akan menentukan bagaimana karakteristik pola perilaku yang kemudian akan menentukan bagaimana kita memiliki kecenderungan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, lalu kemudian juga akan memiliki karakteristik-karakteristik, tentu saja ya. Yang pertama, karakteristiknya akan cenderung konsisten. Jadi akan begitu gitu. Jadi misalnya saya sih cenderung takut ya kalau bicara depan umum. Nah, akan konsisten yang depan umum tuh kayak gimana. Jadi umum yang sini, umum yang situ, umum situ. Nah, gitu. Walau memang lingkungan akan mempengaruhi
Misalnya terbentuk, oh ini hanya terjadi pada lingkungan sekolah ya atau kampus ya. Jadi nggak berani nih presentasi di depan umum. Tapi kalau di rumah, waduh, paling kenceng suaranya, paling berani eh, komen gitu ya, paling berani protes dan lain-lain ya. Jadi ada hal-hal yang kemudian akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan bagaimana kita akan bereaksi terhadap orang lain. Tadi ya ada faktor-faktor pembelajaran, ada faktor-faktor lingkungan, kemudian juga akan mempengaruhi tadi bagaimana sih sesuatu perilaku yang secara konsisten itu bisa jadi berkembang dan kemudian bisa spesifik berada pada lingkungan-lingkungan tertentu. Nah, sehingga polanya berarti tidak hanya perilaku, karena perilaku itu adalah, suatu hasil ya dari fungsi. Fungsi apa? Fungsi dari person-nya dan lingkungannya. Sehingga kita akan lihat, memangnya dia kepribadiannya gimana ya? Lingkungan seperti apa yang memang akan mendorong, sehingga perilakunya kayak gitu. Nah, sehingga akan ada pola pola tentang pemikiran, oh dia cenderung praktis nih kalau berpikir gitu ya. Oh dia sih cenderung teoritis, dia cenderung sesuai dengan aturan, dia cenderung ingin enaknya aja. Jadi ada pattern of thought. Jadi ada kecenderungan untuk berpikir yang kemudian menetap pada diri kita, yang kemudian kita akan terapkan nih pada situasi-situasi, pada lingkungan, yang kemudian menjadikan itu loh personality kita. Perilaku sudah pasti, jadi ada perilaku-perilaku yang bersifat unik, yang konsisten, yang kemudian terorganisir gitu ya dalam, sistem, psikofisik kita yang kemudian kita terapkan dalam menghadapi, lingkungan-lingkungan tertentu. Dan ini semua, perilaku dan pikiran inilah yang membuat kita unik dan berbeda meski kembar, meski adik kakak, meski satu suku, meski satu tanggal lahir, satu bintang, enggak ya. Kita semua tuh berbeda, kita semua unik. Nah, jadi jadikan setiap pengalaman hidup kita, setiap anugerah yang Tuhan kasih ya dalam setiap detik dalam waktu-waktu yang kita alami itu adalah faktor pembelajaran untuk membuat diri kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Ya, jadi belum tentu pengalaman yang sedih, pengalaman yang buruk, pengalaman yang jelek, misalnya apa bagusnya ya Mbak, saya gagal nih diterima di fakultas yang saya inginin, makanya masuk ke psikologi misalnya gitu ya. Saya cita-cita banget nih pengen masuk fakultas itu sejak SMP, lalu kemudian ceritalah perjuangannya dan lain-lain. Nah, ya betul, itu akan jadi bagian dari hidup kita ya dan kemudian jadi, bagian tentang bagaimana kita kemudian memiliki tujuan, mengarahkan diri dalam pencapaian tujuan, namun kemudian menemui kegagalan dan kita belajar untuk menghadapi kegagalan itu, gitu. Jadi, jadikan setiap momen itu adalah upaya pembelajaran. Ngomong sih gampang ya, menjalaninya berat. Betul betul. Setiap orang begitu. Jadi bahkan di usia yang lebih matang pun lebih matang. Kayak nih ya, lebih, matang dibanding teman-teman, ya pasti ada juga masalah, ada juga kemudian hambatan, ada juga kekecewaan-kekecewaan dan kemudian ya berarti memang ada selalu ya ada proses pembelajaran yang kita alami dari waktu ke waktu sampai waktunya kita, mati gitu, meninggalkan dunia. Jadi kita akan lihat di sana ya, nanti kita akan pelajari juga ya dalam mata kuliah yang, lain misalnya dalam rentang kehidupan, oh gimana sih tuntutan pada, remaja sehingga dia pakai gimana, lalu seperti apa, oh untuk yang dewasa seperti apa, untuk yang, tua seperti apa dan lain-lain, gitu. Nah, jadi dalam personality kita akan bisa lihat sebetulnya adanya public personality ya. Jadi bagaimana kita kemudian menampilkan diri dalam lingkungan gitu ya, lingkungan sosial, saya nih orang yang percaya diri ya. Oh, saya ini adalah orang yang dapat diandalkan ya. Oh, saya ini adalah orang yang bertanggung jawab ya.
oh saya ini adalah orang yang pintar, atau misalnya, oh, saya adalah orang yang pendiam ya, oh saya adalah orang yang nggak mau cari masalah ya, saya nggak mau ikut campur dan lain-lain. Itu adalah public personality yang dibangun karena kita punya pola, perilaku yang konsisten tadi ya, yang kemudian muncul pada lingkungan ya, yang kemudian akan menjadikan melekat pada diri kita, "Oh inilah kita," gitu. Sehingga bisa jadi sebetulnya kita adalah kucing yang lucu, tapi kemudian orang akan melihat kita sebagai singa, gitu. Ini, banyak sekali ya, ilustrasi atau jargon yang tentang ini gitu. Nah jadi, ini adalah bagaimana kita menampilkan diri dan kemudian dipersepsi nih oleh orang-orang lain, dilihat, didengar gitu ya. Kemudian berarti dinilai, "Oh, lu teh orangnya begini ya," gitu. Itu adalah public personality. Nah, ini akan mencakup bagaimana kita, tadi ya berperilaku, bagaimana kecenderungan kita misalnya bereaksi terhadap masalah, punya ekspresi-ekspresi emosi tertentu gitu ya. Lalu kemudian punya sikap, punya kesukaan, punya, habit tertentu yang kemudian orang bisa, lihat gitu. Dan, tentu saja tadi ya, kan lingkungan bisa mempengaruhi. Nah, kadang perilaku kita kemudian akan menyesuaikan lingkungan dan kemudian konsisten dengan lingkungan tertentu. Jadi misalnya dalam lingkungan sekolah kita menampilkan ya cenderung konsisten, perilakunya demikian. Namun kalau lingkungan rumah, wah beda lagi, kita mengembangkan perilaku yang konsisten dan berbeda. Bisa. Sehingga bisa jadi perilaku ini akan berbeda dalam lingkungan sosial yang berbeda juga. Sehingga misalnya public personality-nya di sekolah, kita dikenal misalnya sebagai anak yang pendiam, di rumah kita dikenal sebagai anak yang manja. Bisa, public personality. Tergantung pada lingkungan sosialnya, seperti apa, bagaimana kita berperilaku secara konsisten, lalu kemudian bagaimana kita menampilkan diri, sehingga kemudian kita dapat melihat gitu ya ke sana. Nah, selain public personality, ada juga private personality. Apa itu? Private personality itu adalah personality kepribadian kita yang mungkin hanya kita yang tahu gitu ya, yang kemudian menjadikan diri kita, "Kenapa ya pengambilan keputusannya ke sana?" Gitu ya. "Kenapa ya kamu ngambilnya jurusan ini?" Misalnya. "Kenapa, kamu sukanya itu? Kenapa kamu nggak milih ini?" Dan lain-lain. Karena ini akan mencakup bagaimana bayangan kita tentang harapan, fantasi, pemikiran, atau pengalaman-pengalaman hidup kita gitu ya yang nggak di-share ke semua orang kan. Sehingga orang mungkin nggak tahu juga gitu. Atau ada yang tahu, ada yang nggak tahu gitu, tapi tidak menjadikan public, personality tadi. Dan, ini, bisa jadi ya pengalaman atau pemikirannya kadang ya, kekanak-kanakan, aduh pengen banget ya naik balon pesawat udara misalnya gitu ya. Oh, saya pengen banget ya difoto dengan, eee, model K-pop misalnya gitu ya. Atau kemudian, oh saya, punya kenangan ya kalau dulu saya kecil susah makan tuh, bisanya makan tuh kalau naik kereta api bareng nenek saya misalnya gitu ya. Jadi ada, kenangan-kenangan, memori ya, yang kemudian akan membuat kita punya punya kesenangan tertentu misalnya gitu ya, dan kemudian, akan menjadikan diri kita inginnya kayak gimana. Nah, jadi, apa, bagaimana suatu kepribadian ini kemudian kan akan mempengaruhi ya bagaimana seseorang akan berperilaku dan, memiliki pemikiran tadi. Nah, sehingga bagaimana kita akan melakukan assessment-nya, berarti kita akan, tentu saja kita, ada punya batasan ya, batasan waktu, batasan tentang bagaimana, hal apa sih yang mau kita ketahui gitu ya, karena kepribadian itu, luas, besar, dan banyak gitu ya.
Sehingga kita akan tentukan tujuannya sih sebetulnya apa. Sehingga, proses pemeriksaan dalam kemudian kita akan melakukan assessment personality-nya itu untuk tujuan apa, sehingga kita dapat menggunakan apa. Nah, jadi kita akan bangun nih dari kepribadiannya, kira-kira berarti hal apa nih yang akan kita tarik, hal apa yang akan kita perlu tahu untuk membedakan individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, ini dinamakan dengan working image. Jadi kemudian kita akan membentuk model kepribadian seperti apa yang kemudian akan kita ingin peroleh untuk masuk sesuai dengan tujuan. Misalnya untuk kepentingan pemilihan penerima beasiswa. Oke, berarti kayak gimana nih? Berarti kan kita akan jabarkan dulu. Penerima beasiswa berarti akan menerima tanggung jawab apa? Tantangannya kayak gimana? Sehingga orang yang akan menerimanya sebaiknya kayak gimana? Nah, orang yang kayak gimana berarti kan kita akan bentuk pemodelan ya, pemodelan personnya. Nah, itu adalah working image. Pemodelannya berarti ada tentang cara berpikirnya, misalnya ada tentang perilakunya, ada tentang motivasinya, ada tentang adaptasinya, bergantung kepada tadi si penerima beasiswa itu akan menerima tantangan kayak gimana aja gitu. Ada tantangan intelektual, ada tantangan adaptasi, ada tantangan motivasi, ada tantangan interpersonal, misalnya relasi. Oke, kalau emang itu yang disebut tantangannya, bangun working image-nya sehingga dibutuhkan pengetahuan tentang ini, dan ini, gitu. Kita bangun working image namanya. Jadi nggak keseluruhan kepribadiannya kita assess. Gimana itu bisa selesai gitu ya dalam waktu yang memang terbatas gitu. Nah, jadi kemudian kita bangun dari working image tadi, kemudian kita bentuk hipotesis. Individunya berarti akan ngapain, perilaku ya. Punya pola pikir seperti apa, intelektual. Bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya, interpersonal. Bagaimana dia akan beradaptasi, tadi ya, fungsi adaptif tadi. Jadi memang akan kemudian dibangun bagaimana hipotesis individu yang sesuai untuk tadi, penerima beasiswa tadi, dengan situasi-situasi yang mengelilinginya tadi. Kalau itu udah dibangun, nanti kalau dalam mata kuliah lagi kita akan bangun aspek-aspek misalnya gitu, kemudian model yang lain ya, bukan working image-nya, tapi misalnya beasiswa karakteristik model atau job model dan lain-lain misalnya gitu. Nah, saya sekarang fokusnya pada proses pemeriksaan karena ini mata kuliahnya adalah pemeriksaan asesmen psikologi ya. Nah, jadi dari personality ini kemudian kita akan bisa lihat ada aspek pemeriksaan non formal dan ada aspek pemeriksaan formal. Kayak gimana? Kalau non formal kita yang satu-satu ya. Kalau non formal berarti memang tidak terstruktur. Kita bisa lihat dari mana? Tadi karena personality kan adalah pattern, pola. Pola apa? Pola berpikir, pola berperilaku. Kita bisa lihat stimulus yang akan menghasilkan dia melakukan pemikiran, stimulus bagaimana dia kemudian berperilaku. Gimana tuh? Misalnya kemudian kita akan lihat, kita akan lihat setting kelas deh, misalnya gitu ya. Ini misalnya beasiswa untuk ke perguruan tinggi. Dia SMA misalnya gitu ya. Kita assessnya non formal. Aspek stimulasi seperti apa yang kemudian dapat melihat pemikiran dan perilaku non formal. Oh, misal saya akan lihat di kelas, saya akan berikan soal contoh cerita dan kemudian anak mahasiswa, siswa-siswa dalam kelas kemudian ya akan menanggapi persoalan itu untuk kemudian kita lihat mana nih yang lebih responsif, mana nih yang lebih bisa sepertinya tanggap terhadap masalah, terus kemudian pemecahan masalahnya tuh cepat dan lain-lain. Nah, itu adalah non formal. Tidak terstruktur,
namun dapat kita lakukan untuk melihat pattern, pola. Pola apa? Pola berpikir dan pola perilaku. Tadi contohnya, oh kita lihat aja bagaimana pola seseorang dalam kelas dengan stimulasinya soal gitu. Ada yang lain, oh ya udah kita bentuk kelompok, kita kasih games, boleh. Oke, kita akan kasih permainan, kita lihat pada saat istirahat, boleh. Kita kasih dalam situasi tertentu, kemudian kita lihat bagaimana reaksi orang-orang, boleh. Itu adalah non formal. Jadi tidak terstruktur, bisa mengukur gitu. Namun ada juga yang bersifat formal. Formal tuh kayak gimana? Ada yang bersifat pendekatan klinis, ada yang bersifat pendekatan objektif. Pendekatan klinis kalau memang tadi aspek personalitinya membutuhkan tadi ya pengetahuan tentang aspek klinikal aspeknya, tentang misalnya bagaimana dia memiliki kecenderungan maladaptif nggak ya, ada nggak ya gitu, ataukah dia punya ke apa kekakuan tertentu dalam pola berpikir nggak ya misalnya gitu, atau oh dia punya gangguan personality tertentu nggak ya untuk kemudian nanti dia akan menghambat diri dalam mengikuti perkuliahan karena ini adalah untuk beasiswa misalnya gitu ya. Jadi kita bisa pakai pendekatan klinis dengan tes-tes yang bersifat klinis juga. Dan pendekatan objektif. Pendekatan objektif itu misalnya adalah tes-tes yang bersifat objektif ya. Misalnya, oh kita mau lihat pola berpikir, kita menggunakan tes kecerdasan gitu. Kita mau melihat bagaimana dia punya kebutuhan, kita pakai tes inventory misalnya gitu ya tertentu. Kita mau lihat bagaimana ya dia punya apa? Punya kapasitas untuk mengikuti instruksi misalnya gitu ya. Kemudian kita pakai tes yang bersifat instruksional task gitu. Jadi macam-macam dan alat tes kan banyak juga. Kita akan sesuaikan apa sih yang memang mau kita gali berdasarkan hipotesis yang tadi kita bangun tadi gitu. Nah, berikutnya kemudian saya akan terangkan sedikit bahwa pendekatan-pendekatan dalam kita menelaah si kepribadian itu kan beragam. Setidaknya ada 3 pendekatan dasar yang merupakan basic di psikologi. Pendekatan yang pertama approach-nya adalah psikodinamik. Psikodinamik berarti personality atau kepribadian itu dapat kita lihat berdasarkan proses yang tidak disadari. Jadi misalnya ada pengalaman masa kecil, bagaimana dia tumbuh kembangnya, apakah dia punya apa ya, trauma tertentu misalnya gitu ya, kesedihan mendalam dan lain-lain gitu ya, yang kemudian mempengaruhi, kenapa ya dia sekarang tuh pelit banget misalnya ngeluarin uang misalnya gitu ya, kita lihat masa kecilnya seperti apa misalnya gitu ya. Dan, ini metodenya bisa menggunakan tes yang bersifat projektif atau, case study. Mungkin dalam studi lanjutan nanti akan dipelajari lebih lanjut ya, bagaimana ya kita menggunakan case study, untuk kemudian kita akan menelaah personality, berbasis pendekatan psikodinamika. Nah, pendekatan yang kedua itu adalah behavior. Behavior ini akan memetakan suatu personality berdasarkan tadi karakteristik yang ditampilkan individu apabila dia berada pada lingkungan tertentu. Sehingga bagaimana dia memiliki ekspektasi gitu terhadap lingkungannya, bagaimana dia memiliki minat, bagaimana dia memiliki sikap gitu ya, itu yang kemudian terlihat dan itu akan membedakan dari individu yang satu ke individu yang lain. Nah, ini kita bisa lihat melalui observasi, melalui interview,
atau kemudian dikirim ya, ada video tentang bagaimana dia di, sekolah misalnya gitu ya, kemudian akan kita bandingkan, atau ada video bagaimana dia memperkenalkan diri misalnya gitu ya, atau video bagaimana dia menceritakan keseharian hidupnya misalnya gitu, yang kemudian akan membedakan bagaimana ya kapasitas diri satu orang dengan orang yang lain, atau bisa juga menggunakan, tes-tes yang bersifat inventory gitu ya, untuk, tadi menelaah personality seseorang. Nah, yang berikutnya itu adalah pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik seperti apa? Kalau humanistik berarti kita akan melihat bagaimana sih, individu ini akan memiliki motivasi untuk tumbuh, memiliki apa ya, dorongan gitu untuk mengaktualisasikan diri gitu. Jadi ada kecenderungan untuk kemudian, tumbuh, berkembang gitu ya, untuk lebih, baik agar, memiliki, tujuan yang sesuai dengan pengharapan tadi. Nah, pengukurannya bisa menggunakan inventory juga, bisa melalui interview, bisa melalui observasi, gitu. Nah, itu adalah pendekatan-pendekatannya, sehingga nanti apabila kemudian kita akan melakukan pengetesannya, dan kemudian nanti kita akan bangun itu untuk kemudian kita lihat apakah sesuai nih dalam pemenuhan hipotesis dan working image-nya, nanti kemudian kita akan lihat bahwa individu yang bersifat unik tadi, kemudian kalau kita kuantifikasi, nanti ada kriteria normal, ada abnormal ya, nanti di karena sebetulnya kan kita mata kuliahnya tuh nyambung-menyambung ya dengan mata kuliah yang lain. Jadi kan ada, mata kuliah, abnormal ya. Jadi ada yang disebut kriteria normal, ini most people biasanya dalam kategori 95% normal. Normalnya emang ada yang cenderung ke kanan, ada yang cenderung ke kiri, ada yang, di tengah gitu ya, moderate gitu ya. Sedikitnya lagi, ke arah kanan atau ke arah kiri ya. Sehingga ada yang kok dia, sulit banget untuk berpikir gitu. Oh dia kok, nggak bisa banget ya dalam hal mengekspresikan emosi misalnya dan lain-lain. Jadi memang ada few people yang memang area ekstrem kiri atau kemudian dia ekstrem bright, kok dia nggak baca aja langsung tahu ya gitu, kok dia tuh jenius ya gitu, itu ekstrem kanan. Eee, Namun kita semua mostly-nya, banyaknya ya 95% case-nya average person ya, kriteria normal. Nah, namun normal yang seperti apa? Nah, nanti kita akan gambarkan dari fungsi-fungsi psikologinya yang kemudian akan membedakan personality individu yang satu ke yang lain itu secara, unik gitu. Nah, dalam hal nanti pengukurannya tentu kemudian harus reliable, tentunya valid kalau menggunakan tes secara formal ya, dan kemudian kita akan menggunakan norma yang sesuai. Sehingga tadi average person-nya itu pas gitu kriterianya, sesuai tadi dengan, eee eee, lingkungan ya, entah kita akan baginya berdasarkan pendidikan, berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia gitu ya, tergantung norma apa yang kemudian nanti kita akan, gunakan. Nah ini, tentu pendalamannya dalam mata kuliah psikometri. Nah namun, dalam mata kuliah asesmen ini, jadi teman-teman tahu nih bahwa tes psikologi yang digunakan, kalau menggunakan tes formal berarti harus gunakan yang reliable. Cara ngukurnya gimana? Tahu. Harus valid, jadi mengukur apa yang, memang mau diukur gitu ya. Cara mengetahuinya udah tahu ya. Lalu kemudian, ada norma yang bisa digunakan, ya. Nah, jadi dalam asesmen psikologi ini kita akan, mengumpulkan ya informasi-informasi dari tes formal, dari anamnesa atau, dari riwayat hidup atau dari CV misalnya, atau dari historical background misalnya ya, sehingga kemudian nanti kita akan memberikan, kesimpulan. Kesimpulan dari sikapnya berarti seperti apa, keterampilannya gimana, kemampuannya seperti apa, apa ya, fungsi-fungsi emosi yang dia miliki kayak gimana. Bahkan ya, kemudian kita bisa mengetahui,
problem psikologis individunya itu seperti apa ya, untuk kemudian nanti, akan punya diagnosis tertentu untuk kemudian kita, kembangkan. Nah, ini dapat menggunakan, primary assessment ya, yang kita pelajari dalam mata kuliah ini, yaitu adalah observasi, adalah interview, adalah psikotes dan inventory, atau neurological test. Nah, kita nggak pelajari neurological test di sini, namun yang 3 sih kita akan, uji cobakan ya, dan kemudian nanti kita akan susun. Jadi teman-teman bisa tahu, oh dari suatu hipotesis bagaimana ya diturunkannya, kemudian kita bisa punya guideline agar bisa membentuk sebagai tes formal tadi, dan lalu kemudian bagaimana nanti, penilaiannya sehingga ini memiliki standar tadi ya, sehingga bisa dinormakan dan lain-lain, gitu, ya. Nah, jadi, rekan-rekan, apabila kemudian kita akan menggunakan, tes formal, lalu kemudian ada psikotes tadi ya, kan berarti ada hal-hal yang kemudian dapat kita manfaatkan untuk mengukur aspek yang mau diukur. Jadi misalnya kalau memang bersifat personality atau interpersonal karakteristik, kita bisa menggunakan personality test. Banyak. Nanti kita akan kenalkan beberapa, nanti kemudian teman-teman juga bisa pelajari. Nah, lalu kemudian, bisa yang berkaitan dengan job kompetensi tes tertentu, pekerjaan tertentu, bisa menggunakan job kompetensi tes. Kalau dalam, berkaitan dengan cognitive ability, bisa tentang cognitive test atau, ya yang lain-lain ya, pakai tes-tes yang lain. Jadi, banyak ya tes-tes psikologi yang kemudian dapat kita manfaatkan, tapi harus tepat, harus reliable, normanya juga harus, sesuai gitu ya, sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang sesuai tadi, untuk kemudian kita dapat, menarik kesimpulan, ya. Nah jadi, dalam hal ini kita melakukan, psikotes, kita akan tahu bahwa, dalam individu, itu kan psikotes itu berarti adalah suatu stimulasi yang kemudian akan direspon menggunakan perilaku dan pemikiran. Jadi akan ada karakteristik-karakteristik individu yang kemudian akan mempengaruhi dan kemudian nanti, relevan gitu dengan fungsi kognitif mungkin, dengan fungsi-fungsi, personality atau sikap yang memang sesuai dengan apa yang mau diukur gitu ya. Dan kemudian tentunya tesnya berarti harus reliable dan, valid ya tadi. Bisa menggunakan projective test, objective test, behavioral test gitu ya, macam-macam. Nah, untuk yang tes yang bersifat, non formal, kita bisa gunakan resume, interview ini bisa, non formal atau formal ya, psikotes itu yang formal, work product itu, bisa dari contoh-contoh apa ya yang sudah dia lakukan gitu ya, untuk kemudian menelaah kesamaan atau pattern dari pola pemikiran atau pola perilaku yang kemudian dia hasilkan dalam melakukan pekerjaan tertentu, misalnya gitu ya. Work sampel, atau apa yang dia hasilkan, atau perilaku-perilaku tertentu dalam lingkungan tertentu gitu yang kemudian kita lakukan. Nah, ini kemudian akan menggambarkan fungsi psikologis. Jadi fungsi psikologis apa ya yang kemudian, dapat kita tarik dari tadi bahwa dia, biasanya sih mengerjakan sesuatu secara detail, dia akan melihat, instruksinya, dia kemudian akan, menggunakan contoh-contoh, dia suka bertanya kalau nggak ngerti, misalnya gitu ya, fungsi apa ya itu? Nah, ini yang kemudian kita akan, pelajari lebih lanjut bahwa si personality ini kemudian kan akan akan menjadikan pola karakteristik yang bersifat khas dan menetap tadi ya, dalam berpikir dan perilaku, yang kemudian akan melandasi fungsi mental di belakangnya, gitu. Fungsi mentalnya tadi, nanti kita bisa, mungkin udah ya di semester, kemarin ya, tentang fungsi-fungsi psikologi ya. Jadi ada, persepsinya, sikapnya, apakah motivasinya, atau value-nya, atau, intensinya gitu, jadi macam-macam.
Jadi kalau kita menggunakan psikotes gitu ya, kemudian kan kita sudah telaah nih dari, konsep kepribadiannya, kita, pelajari dulu nih filosofinya, kita memangnya mau pakai approach apa nih ya, psikodia apa, psikodinamik, behavior, humanistik gitu ya, sehingga konsep kepribadiannya apa, lalu kemudian kita bangun walking image, sehingga kemudian nanti aspek-aspeknya apa. Nah, lalu kemudian dari sisi filosofi itu, kemudian kita akan tentukan ini bisa diukur menggunakan apa, sehingga kemudian kita akan tentukan si instrumennya, tekniknya, caranya, atau kemudian tes-tes tertentunya gitu ya, formal, non formal. Dan kemudian kita harus tahu juga, udah dites tapi nggak tahu administrasinya, nggak tahu scoringnya, sama aja bohong ya. Jadi, bagaimana kemudian kita akan mendapatkan data dan kemudian itu semua menjadi suatu nilai. Nilainya bukan angka ya, namun maknanya apa, artinya apa, kita mendapatkan informasi apa gitu mengenai hal itu. Sehingga ini akan menghasilkan interpretasi deskripsi kepribadian yang akan memprediksi perilaku, gitu. Sehingga kita akan melihat, oh dari konsistensi perilaku-perilaku yang dia tampilkan di sebelumnya, kita bisa memprediksi bahwa dia kalau nerima beasiswa cenderung kurang akan berhasil. Kenapa? Karena akan begini begini begini, sementara dia punya kecenderungan ini, dan perilakunya ini. Sehingga lebih baik tidak disarankan. Misalnya gitu. Jadi akan ada prediksi perilaku, walaupun belum kejadian dong beasiswanya belum diterima, kuliahnya juga belum. Tapi akan mempersingkat upaya untuk, tadi kita dalam hal pengambilan keputusan, misalnya dalam hal ini adalah, pemilihan penerima beasiswa, ya. Jadi rekan-rekan setelah mempelajari ini tentu saja, kita nanti dapat berdiskusi ya tentang, apa ya yang teman-teman bisa, pelajari mengenai hal ini. Dan dari sini nanti teman-teman akan mempelajari tadi fungsi. Apa sih fungsi itu gitu ya? Dan tentu saja sebetulnya fungsi ini kan dapat fungsi psikologi maksud saya, fungsi psikologi ini dapat diobservasi dan kemudian dapat di, interview gitu. Ini ada macam-macam, bahasannya, misalnya gimana sih fungsi learning, gimana sih memori, gimana sih bahasa, gimana sih sosial, gimana sih adaptif, gimana sih, motor skill gitu ya, dan lain-lain, bisa kita, eee, pelajari gitu ya dengan kemudian menelaah dulu. Jadi kemudian kita akan bangun working image-nya seperti apa, sehingga hipotesisnya seperti apa, untuk kemudian kita akan bangun yang seperti apa, gitu ya. Ini, materinya bisa teman-teman baca juga dari sini gitu ya. Pengharapannya tentu jangan puas sampai sini aja, karena memang ilmu itu harus, dikejar meluas dan mendalam gitu ya, untuk kemudian kita akan mendapatkan yang lebih dalam penguasaan, bidang keilmuannya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.